Gue pengen kepengen banget gitu jadi ya. artis. Gue ikut dulu cilik. Bohong, lu pernah ikut Idol Cilik? Iya. Semua Mungkin ya. dengan jadi manajer artis gue tetap tahu gosip artis. Iya, pansos. Nah sekarang level lu tuh udah di Mama Gigi gitu. Repot. Ini pula repot tau gak lo? Deg-degan nih gue. Di perfilman nggak bisa panjat Nenek. Jadi kalau misalnya panjat juga gitu. Yang bisa aja. Yang bisa. Jadi aku punya privilege untuk main film yang aku pengen aja gitu mungkin ya. Gue lagi perang. Ngerti gak lo? Even gue lagi liburan gue tau kayak Iya. itu toko lagi jualan nih. Itu toko lagi jualan. Ngerti gak lo? Buat high cat. This is your mom. High cats, this is your mom. Aku akan jadi cool mom. Kalau enggak, kamu tunjukin video ini. Ingetin aku. Iya. La Belle Époque, oh oh. La Belle Époque, La Belle Époque. Pour me champagne, love me insane. Flowers. Halo. Iya. Gue izin ya. Izin take over sebentar ini. Ini gue Kiki TB. Teku Rizky. Temennya Bastian Aldi Iqbal. Tahu kan? Iya. Ini kan kemarin gue pernah kesini. Nah sekarang gue sama Yoriko. Boleh ya? Kita take over ya? Boleh nggak? Oke deh. Sip. Oke. Boleh ya? Aman Boleh. ya? Aman. Boleh dong. Kita kan take over Boho nih. Boho itu bold and hot. Oke. Kira-kira menurut kamu siapa yang bold, siapa yang hot nih? Siapa ya? Mending kita tanya aja deh sama bintang tamu kita hari ini. Langsung aja Langsung kita aja. sambut Keanu dan Nura. Halo. Tepuk tangan dong yang di studio. Nura sama Keanu loh. Gimana kabarnya kalian berdua? Baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Pertanyaan template ya. Iya. Nggak apa-apa kita. Tanya dulu. Live. Berat. Dari tinggi langsung berat. Sorry. Kira-kira di antara kalian siapa yang bold, siapa yang hot? Bold. Ken Hot. hot nggak sih? Kayaknya kita berdua bisa dua-duanya ya, Nek. Iya. Ganti-gantian konsepnya. Ada yang bold, ada yang hot. Ada yang hot. nanti Tergantung gantian. modenya lagi Tergantung rana. hot gitu. Tapi Keanu nih hot-hotnya banget waktu itu pernah bikin Q&A di awal karirnya bener ya? Betul. 2000 berapa sih itu? Lupa deh gue. Berapa ya? 18, 19. 19, 20, 21. 19, 20, 21. Ya. Berapa lo nonton lah? Itu 2019 kayaknya. Itu Sebelum 2000. COVID ya. berarti Sebelum ya. COVID. Sebelum COVID, abis itu COVID. Kok udah gak pernah bikin lagi? Udah kayak, gak perlu deh. Nggak gitu. Nggak gitu. Gimana sekarang? Gue mikirnya kayak, ya udah enggak aja. Udah lewat fasenya gak sih? Kayak waktu dulu kan, memang semua orang kayak nungguin itu deh. Gue gak Iya, tahu ya bener, lu. bener. Gue juga. Lu mungkin juga ya? Gue juga nungguin juga, kayak selalu mantengin IG story-nya. Kapan nih jawab pertanyaan lagi? Boleh gak sih dikasih tahu tuh ide awalnya lu gimana sih? Kok bisa bikin gitu? Ya karena menurut gue tuh biasa aja sih, gue gak pernah nganggap itu kayak konten gitu. Menurut gue tuh orang-orang pertanyaannya emang aneh-aneh kan, dan menyulut emosi gitu. Jadi gue lampiasin aja gitu. Oh awalnya dari situ banget tuh. Terus sekarang kehidupan berlalu. Lu udah gak pernah lagi tuh Berlalu. ngepost-ngepost kayak gituan. Mau berubah jadi main film kah? Atau gimana kah? Sebenarnya nggak bilang berubah ya pas ditawarin ya, hayu gitu. Tapi lu ngeliat acting dia bagus banget di film. Apa sih? Suka. trailernya juga. Sudahlah. Enggak, gua nonton dia di apa yang sama Ajil? Keramat. Keramat. Semua itu gua kayak icebreaker banget nih, scene stealer banget nih. Tapi lu ada basic itu kan? Budget. Gua ngeliat itu kayak, itu harusnya peran-peran yang gua ambil ya. Take over. Di take over sekarang karena emang lucu-lucuan Keanu sih daripada gua. Repot. Ini pula repot tau gak lo? Deg-degan nih gue. Enggak, tapi emang lu benang merah perfilman Indonesia tuh saat ini lu kan. Oh iya. Bukan lo dong. Angga Winanda, tenang masih lo orangnya. Oke. Aduh, kalau Nura gimana nih? Kamu pertama kali terjun ke dunia entertainment emang pengen sendiri atau
Disuruh mama kah atau Pertama kali itu didorong sih sama mama. Oke. Kemana tuh? sorry nggak tahan. Sorry. Kemana? Didorong kemana tuh? Maksudnya ayo coba nih main-main. Cuma saat itu aku nggak suka. Oke. Terus jadi suka Jadi Gimana suka ceritanya? lagi karena mamaku tuh punya kayak tempat latihan Puma Puma Art Art. ya. Aku pernah Puma lihat Art. lagi. Iya, aku pernah lihat foto kamu, aku nggak ada waktu itu. Aku lihat aku ikut latihan di Puma Art itu, terus waktu latihan-latihan di situ ya jadi mulai tertarik, terus dapat tawaran series awalnya waktu itu 8+. Oke. Terus ya jadi masuk ke sini deh sekarang gitu. Tapi itu startnya dari SMA kah atau? Dari SMP film pertama aku Ikro, judulnya Ikro My Universe. Berarti emang kayak kamu tipikal yang di sekolah tuh ikutan teater-teater gitu? Enggak Atau- lagi sama Enggak sama sekali malahan. Enggak sama sekali. Enggak. Tapi karena sering ngelihat, mungkin kamu kayak gini gak sih, hadir ke premier film, Iya. terus kayak ngelihat film-filmnya mama, terus kayak oke gue suka deh dunia yang ini deh gitu. Mama tuh dulu waktu aku SMP dan SMA tuh dia banyak di teater. Justru Oke. jadi aku banyak nonton dia di Teater panggung ya? teater justru. Gitu. Kita semua kan pemain film nih di sini. Wah. Saat Ini yang dari kecil yang ini. Enggak, gue kan nonton, kita kan semua di sini pemain film. Oh iya loh. Iya dong, kan? Coba di share satu-satu. Iya, apa Dari- jatuh cinta? Yang bikin jatuh cinta? Apa yang bikin kalian jatuh cinta sama film? Dimulai dari siapa dulu? Kan Dari boleh. Ken dulu. Gue tuh nonton film dari kecil banget, dari gue udah bisa nonton film, gue nonton film dan gue gak pernah berhenti. Jadi Oke. gue suka banget oke. nonton film, ya nonton, karena menurut gue nonton film tuh bikin gue bisa ngelihat kehidupan orang yang gue nggak bisa lihat di dunia nyata gitu. Misal kayak ada film nih, dia perannya kayak jadi tukang bakso nih misalnya. Ya. Gue jadi tahu tukang bakso tuh kayak gitu ya sehari-harinya. Oh, ngerti gak lo? Iya, iya. Justru udah bedah dari lu mulai kecil nonton Iya, film jadi gue tuh. bisa lihat dan yang nggak bisa gue dalemin, ngerti gak lo? Kalau kita oke. ngeliat orang profesi jadi misalnya jadi apa ya? yang Dokter paling- lah, let's jadi say dokter dokter. nih misalnya. Kita kan cuma datang ke dokter cuma buat berobat kan. Gue Iya. tanya dokter pacarnya gimana, Iya. dokter membangun keluarga gimana. Kalau di film kan suka ada tuh, dokter kalau pulang juga manusia juga. Jadi gue tuh suka banget ngeliat cara film nge-capture kehidupan semua orang di dunia ini. Kalau di Amerika gimana sih makanannya, Iya. cara Iya, dia iya, bercanda gimana, Iya. orang Korea gimana. Gue tuh suka banget cara film ngejelasin itu ke gue yang nggak tahu apa-apa ini. Iya, gue ngerti sih, kayak ketika di film lo bisa ngeliat, oh ternyata di kehidupan mereka pun setelah pulang ke rumah, misalkan saya tadi kasusnya dokter, lu tuh ngobrol kayak ngobrol biasa juga ya, manusia biasa juga ya gitu. Terus lu psikolog nggak yang di rumah setiap lu kerjain gitu kan? Kayak misalnya film horor nih, misalnya kayak lo bangun tidur tiba-tiba pocongnya di atas kayak terus gue kayak gini, oh kalau misalnya ada pocong di atas kita kayak gitu kali ya Nek gitu. Karena itu kan nggak pernah dialami gue, teman gue, ibu gue, bokap gue sama kalau ada yang cerita juga pasti orang tukang bohong nih, ngerti nggak? Jadi udah pasti kalau ada di film kayak lari yang gitu kayak oke kayaknya kayak gitu deh. Gue suka banget cara film ngavisualisasi ide-ide yang nggak bisa kita temuin di dunia nyata menurut gue. Kalau Nura, Ini aneh sih, tapi mungkin awal mulanya nonton film posesif. Oh, alah. oke, filmnya Adipati sama Putri Putri. Maniputri. Iya, itu apa? Kenapa? aku nggak tahu ya aku waktu itu nonton film tuh aku nggak pernah tersentuh sama sekali. Gitu. Aku nggak pernah tersentuh sama sekali, dan film itu adalah film pertama yang bikin aku tersentuh dan bikin aku sadar bahwa wah, film tuh bisa membuat aku yang nggak merasakan hal sebanyak ini loh. Gitu. Iya. Apakah relatable? Kebetulan enggak, waktu itu aku masih SMP kayaknya. Alhamdulillah, amin. Jangan sampai itu film ngeri banget gue nonton. Makanya tadi pas jawaban dia posesif, waduh. Iya, Oke, takutnya oke. relatable gitu ya. Tapi kayak ternyata kehidupan pacaran tuh bisa ditarik sampai segitunya Iya, emosinya gitu ya. betul. Iya. Dan yang nulis Mbak Gina, sekarang aku main di filmnya Mbak Gina tuh kayak magical banget gitu. Keren. Yuriko. Aku apa ya? Mungkin kurang lebih kayak Keanu bilang tadi sih. Jadi kita bisa melihat point of view dari different people gitu loh. Oke. Kayak apa yang mereka profesinya ini, terus mereka ngelakuin sehari-harinya kayak gimana.
Terus juga mungkin ada beberapa perasaan yang kita nggak bisa ungkapin gitu ya in real life. Terus kan di film tuh kayak mereka bisa nge-portray semua itu dengan baik gitu. Jadi di situ aku merasa kayak wah ini luar biasa sih hal yang bisa dilakukan oleh film. Kadang orang in real life tuh nggak bisa ekspresiin gitu, dan di film kita bisa ngerasa sangat amat deep gitu. Wah. Kalau gimana Kak? Gue waktu nonton Ikatan Cinta gue emang suka banget. Jadi waktu itu gue langsung kayak gimana caranya ya, gue pengen acting juga gitu. Dari situ sih sama kayak film-film. Nah gue tuh suka banget film komedi basic ya. Kalau ya pasti kalian nonton juga lah Stephen Chow gitu-gitu. Terus film-film romcomnya Adam Sandler kayak 50 First Dates, Wedding Singer. Gue tuh suka sama film-film yang meromantisasi kehidupan. Terlebih lagi soal percintaan gitu. Apalagi ada komedinya, itu gue suka banget lah. Tapi benar, menurut gue film tuh jadi media kita untuk bisa gue takut gue kalau ngomong kayak gitu tengil soalnya jadinya. Tapi kayak menurut gue film terbaik yang pernah gue tonton Apa tuh? Apa? salah satunya ya, gue suka banget ini lagi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh iya. Ya jadi itu kayak salah satu film terbaik gue lah. Katanya dulu suka panjat sosial, pansos. Nah sekarang level lu tuh udah di Mama Gigi gitu. Ibunda dari Cipung, Mom of Rafathar gitu. Itu performan bisa nggak sih? Coba panjat sosial nggak? Kalau di film, Iya, lu ada momen itu juga nggak? di perfilman nggak bisa panjat ya, Nek. Iya. Karena kalau panjat itu kan gue dari nol, terus ke level 1, level 2, level 3 gitu kan. Kalau panjat ini yang gue alamin ya, kayak misalnya kayak dari followers 20.000 udah girang nih, terus ketemu 50.000 udah, ketemu 10, ketemu 1 juta udah males, gitu kan. Ketemu 2 juta udah nggak bisa ditegur. Gitu. Nah kalau di film gue ngerasa film tuh adalah satu komunitas yang apa ya, bukan perpanjatan anjir. Iya. Kalau emang lu mau mulai ya lu harus dari bawah gitu ya. Kalau lu bisa ya bisa, ya nggak bisa semua orang bakal tahu lu nggak bisa nyet gitu. Iya lagi. Bener. Jadi kalau misalnya panjat juga gitu, yang bisa aja. Karena gue main film bukan buat FFI, bukan buat festival. Gue main film karena gue suka sama film. Jadi semuanya tuh menurut gue di perfilman equal, semua di perfilman ngasih rasa yang sama, ngasih energi yang sama. Jadi kita udah ngelakuin yang terbaik deh di dunia perfilman kalau kata orang-orang film ini, dan gue mau bergabung di situ ceritanya. Tapi lu suka dengan community yang ada di situ, dengan lingkungannya lu happy? Belum join banget. Masih nyaman di dunia selebgraman sih gue. Oh iya. Oke. Tapi kayak gue ngerasa sampai detik ini gue ada di komunitas perfilman yang baik dan benar sih. Alhamdulillah. Sama Nura, sama Angga, gitu, sama teman-teman keramat. Iya. Karena menurut gua susah loh, banyak orang yang berangkat dari selebgram nih, atau apa influencer, apalah bahasanya, yang menurut gua semua bisa berasal dari mana aja. Tapi begitu lo masuk ke level misalkan film gitu ya, itu kan a whole different world. Iya, lu ngeliat diri lu sendiri di film nggak? Kayak lu nonton kayak Happy nggak gitu? Gimana? Seneng nggak? Happy ya? Happy. Good, that's good. Ada beberapa aktor yang kan yang mau. Yang nggak bisa. Iya, yang nggak bisa lihat sendiri. Emang nggak bisa dipukul rata sih. Misalnya kayak dalam satu film gue ngeliat diri gue di sini ini kayak, ih gila gue keren banget. Ada juga kayak gitu. Ada kayak misalnya pas di sini kayak gini, duh ngapain kayak gitu. Semua orang nggak sih kayak gitu? Iya, tapi gue nggak bisa pukul rata kayak di film ini gue kayak gue mantep sih. Enggak, atau nggak di film ini gue cacat banget. Enggak sih, gue tetap ada yang gue suka, ada yang gue benci banget. Nanti kalau ngapain sih lo kayak gitu? Gitu. Berarti lu judgementnya scene by scene ya? Kayak di sini nih gue suka gue nih, di sini nih aduh kurang lagi. Gue lu. bisa pukul rata. Oh ya, by the way kita semua nih kan masih Gen Z, masih muda ya? Banget lagi. Masih muda? Ganti banget. Masih muda kayak gue nih gitu. Gue as a student gue pengen berbisnis, pengen be an actress, be something else. Kalian tuh pernah kepikiran gak sih kayak pengen jadi something else other than what you're doing right now gitu? Aku lagi figuring out nih, aku mau beneran mau nggak sih di sini, beneran mau nggak sih jadi mendalami keaktoran ini.
I was thinking mungkin aku tuh kan habis lulus SMA belum kuliah nih. Oke. Jadi aku mikir mau ngambil kuliah tahun ini atau tahun depan tuh depan. mentok banget. Oke. Aku mikir mau ngambil desain interior gitu loh. I wanna Jauh do juga ya. Iya, jauh sih. Jadi kayak aku pengen Mencoba sebenarnya pengen something mencoba else ya? sesuatu yang lain gitu. Jadi aku punya privilege untuk main film yang aku pengen aja gitu mungkin ya. Iya, Kepikirannya sih gitu sekarang. Jadi pengennya main film tuh yang mungkin bukan nggak ngomongin uang ya, tapi yang paling utamanya adalah gue seneng apa enggak sama Senang sama ceritanya. ceritanya itu. Iya, ya. Kalau misalkan aku udah nggak senang sama cerita sama karakternya, gue bisa nolak kok karena gue punya pekerjaan yang lain. Benar Nah, banget itu. Iya. Kalau Kak Keanu gimana? Duh, kalau gue dari kecil emang udah suka banget sama artis sih. Jadi emang Gue pengen kepengen banget gitu jadi ya? artis. Gue ikut dulu cilik. bohong, lu pernah ikut Dulu Cilik? Iya, cuma datang nggak terima. Yang mana? Ya, gue lupa deh, intinya tuh gue pengen banget jadi artis dari kecil. Gue tuh Oke. pengen banget, gue tuh selalu ngaca, gue selalu tampil. Kalau ada apa-apa gue ikut lomba puisi, lomba pukul-pukulan, nggak bercanda. Intinya gue selalu pengen banget, dan gue tuh emang kalau di tongkrongan tuh gue jadi mentari gitu. Gue selalu jadi menyinari semua nyawa dunia ini. Kalau nggak ada lu pasti orang kecarian gitu ya. Banget, apa itu gini. Pasti Nah, sih gue. Dan gue tuh kalau misalnya gue nggak jadi artis ya, artis tuh ngapain aja, mau terserah mau jadi selebgram kayak mau main film kayak mau nyanyi kayak mau MC kayak, yang penting gue jadi artis. Kalau nggak jadi artis gue jadi manajer artis. Pokoknya masih relate dengan hubungan perartisan Oh ini ya, lah penting ya. endorse artis ada gue. Berarti kan artis yang gue pegang ridersnya kena harus ada manajer satu. Semua mungkin ya. dengan jadi manajer artis gue tetap tahu gosip artis. Iya. Gue tetap tahu artis yang mau nikah duluan siapa, yang mau cerai siapa. Dengan itu gue bisa kayak artis liburan gue ikut. Ke ulang tahun artis gue bisa walaupun cuma di pinggir tapi gue lihat siapa Lihat ini. siapa-siapa aja gitu ya. Gitu, ngerti nggak? Kelakuannya gini-gini. Gue mau itu. Ternyata yang kayak gini gue. Karena kalau bisnis pusing, binder dan det. nggak tuh. Pusing banget. Gue kayak ya cuma orang-orang keren doang yang bisa, dan gue nggak sekeren itu. Ngerti nggak, untuk bisnis dan sukses? Kayak pathnya beda aja, Iya, pathnya beda aja sih. Iya, untuk yang itu teliti, Iya sih. ketil. Lu punya karyawan. Kalau misalnya di film, gue bisa kayak fokus 3 bulan, seluruh tenaga gue, habis itu gue kayak gini. Wah. Iya. Ngerti nggak lo? Kalau film tiap bangun tidur kayak gini. Shit. Ngerti nggak lo? Tiap bangun tidur kayak gini. Ngitung lagi. Gue gak kuat. Iya, Kalau MC misalnya gue nyampe panggung kayak gini. Keluar panggung kayak gini. Gue bisa benci sama dunia, ngerti gak lo? Dan gue bisa kayak bodo amat, masuk mobil gue bisa kedah, ngerti gak lo? Tapi kalau di bisnis gue tiap hari kayak gini. Gue di dalam sini, gue lagi perang, ngerti gak lo? Even gue lagi liburan, gue tau kayak Iya. itu toko lagi jualan, itu toko lagi jualan, ngerti gak lo? Iya. Gitu. Gak ada resnya, gak ada Peace of resnya. mind-nya. Iya. Mungkin ada bagi yang suka, makanya ada yang sukses, dan gue gak akan sukses di situ kalau menurut gue sih. Karena kita cewek-cewek perlu kayak gini. Ngerti gak lo? Perlu manjain diri lu. Perlu apa sih gini? Gitu, ngerti gak lo? Iya. Oke. Kita sekarang udah ngobrol-ngobrol. Kita sekarang mau main game. Namanya adalah Past, Present, and Future. Yeay. Jadi kalian bakal pilih 3 pertanyaan bebas, mau dari past, present atau nggak future. Yang mana aja tuh? Ini yang past, yang warna coklat. Ini present, ini future. Oke. Jadi silakan diambil satu-satu, boleh? Aduh. Oke. Oke. Kita ambil juga nggak nih? Kita boleh deh ambil juga deh, sama deh. Ayo deh. Nah, Nah, silakan Nggak ada yang mau ditanya dibuka. tentang hari masa ini. boleh nanti di pertanyaan kedua mungkin ya. Silakan. Gue ya? Oke. Kalau bisa ngomong ke diri kamu 5 tahun yang lalu, apa yang akan kamu Apa yang bakal kamu katakan? katakan? 5 tahun lalu umur berapa sih? 2019. 2019. Silakan. Oke. Si Elang. Lo kan bersinar, tenang aja. Masya Allah. Gue suka nih. Terus. Tenang, lo bakal main film yang bagus. Tenang. Nikmatin dulu influenceran lo, lucu aja, dasaran, week-weekan semua nikmatin, karena nanti enggak lagi nih.
keren. Thank you. Boleh tuker nggak sih please? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau nanti kan ada pertanyaan lagi, boleh diambil lagi. Buat Hi Cats, this is your mom. Terus aku minta ganti ya, nggak apa-apa. Terus dia langsung kayak, aduh, kata dia. Apa? Hai. Udah nonton film apa belum? Gitu aja sih. Aduh nggak tahu lah. Duluan deh, mikir dulu gue. Ya udah, oke. Nggak apa-apa, kita sini aman aja. Wah, ini pertanyaannya seru nih. Sebutkan negara yang pernah kamu kunjungi untuk liburan, mana yang paling berkesan? Dia seru banget. Pertanyaan template ya. Kenapa gue repot masa 5 tahun lalu? Sebutkan negara yang pernah kamu kunjungi untuk liburan ke Jepang, Amerika, sekolah pas liburan. Seru banget. Terus Maldives, Dubai negara ini ya? Ada dong. Iya. Mungkin yang paling aku lupa apa aja tapi Dubai kan bukannya ininya ya? Ini ya? UAE. Iya. Ya. Yang paling seru untuk liburan paling berkesan menurut aku Maldives sih. Kenapa? Karena waktu itu memang pas lagi COVID dan itu pulaunya benar-benar lockdown. Jadi kita benar-benar enjoy our time healing, Private lah ya. tenang gitu. Nggak yang banyak kegiatan tapi apa ya? Zen aja gitu. Iya, seru banget. Aku baca ya. Apa mobil impian kamu? Dan dalam waktu berapa tahun target kamu akan membeli mobil tersebut? Wah, Mobil impian gua. apa tuh? Gue suka yang klasik-klasik sih. Hmm. Kalau targetnya nggak tahu sih. Gue tetap aja gue nggak pernah targetin harus ini harus itu. Gue nggak pernah ngoyo soalnya. Jadi gue jalanin apa yang ada sekarang. Nanti kedepannya mau jadi apa, gue syukurin, gue jalanin. Karena yang sekarang disyukurin aja, nggak mau muluk-muluk. Gue ntar aja. Nice. Iya apa? Mobil Tapi apa impian yang gue banget? Ford Mustang lah. Oh. Nggak tahu deh kapan. Yuk, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan diambil lagi. Lu belum jawab. Oh iya, hai guys. Hi kids. Hi kids, this is your mom. Aku nggak tahu punya kamu umur berapa, tapi semoga waktu kamu lahir, terus mungkin kamu nonton video ini, aku baik sama kamu dan aku sudah siap membesarkan kamu dengan keren dan aku janji sama kamu, aku akan jadi cool mom. Kalau enggak, kamu tunjukin video ini, ingetin aku. Iya. Tiba-tiba sweet aja. Iya lagi. Jadi terharu. Next. Presentnya Ismail gue nggak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, silakan. Present juga deh. Kamu? Semuanya present. Oke, kita present semua. Dapat pressure nih. Ya, oke. Oke. Mau diubah nggak? Oke, lu dulu deh. Udah langsung aja. Iya. Siapa yang saat ini lagi sering kamu ajak jalan bareng? Kak Faisal. Oh, gitu. Tim Karena tiap hari kita ketemu. Jawaban-jawaban aman ya, pinter banget ya. Aman banget. BTW Kak Faisal tuh itu yang handle kita dari Star Vision. Iya. Untuk tim promonya ya. Iya, yang nyediain semua needs kita buat di promo. Pokoknya Dan aman. Mas Faisal itu selama pengalaman di Starvi juga selalu seru banget aja. Betul. Menyediakan apapun lu butuh apa kayak bener-bener di service banget lah, keren. Jadi belakangan jalannya sering sama Mas Mas Faisal. Faisal. Oke. Nura. Yeay. Oke. Makanan dan minuman favorit kamu sekarang dan kasih alasan kenapa orang harus cobain itu. Apa tuh? Apa tuh? Makanan favorit lately, ini mungkin snack favorit ya, tapi gue kayak gue tiap minggu kayak harus nge-stok. Apa tuh? Tau gak sih crackers beras yang snow? Oh, Nggak tahu lagi. yang kecil-kecil gitu kan yang digabungin jadi satu Nggak gitu. tahu Yang lagi. bulat-bulat Iya, terus iya. kayak ada manis-manisnya Iya, itu. tahu. Nah itu, aku suka itu. Terus kalian harus coba. Nggak tahu lagi, mau coba. Nanti gue Oh. Ini tentang film lagi nih. Film atau series apa yang lagi kamu tonton sekarang? Series kali ya. Series aku lagi nonton di Netflix, ada judulnya One Day. Apa ceritanya? Ceritanya romance sih. Jadi mereka tuh sahabatan bertahun-tahun tapi mereka tuh gak nyadar kalau mereka berdua tuh ternyata in love with each other gitu. Bagus ya? Bagus banget. Gue ya. Siapa orang terbaru yang kamu telepon dan apa yang kalian bahas? Hmm. Lately nggak ada.
gue jarang telepon orang. Kan terakhir Gue nggak tahu, bahkan udah lama banget itu gue telepon orang lain terakhir. Untuk Mungkin kalau orang nggak ada binatang gitu lo telepon. Nggak ada. nggak ada juga ya. Gue tuh teleponan jarang sama teman gue untuk ngobrolin hal kehidupan. Kan biasa apa yang diobrolin, kalau diobrolin juga ya paling Apa tuh? ojek online aja. Wah udah sampai ya oke gitu. Udah gitu-gitu aja hidup gue. Nggak pernah yang nelfon siapa gitu, cerita-cerita. Nggak ada. nggak ada. Oke. Thank you. Sip. Nyium sesuatu nggak? Ya lagi. Apa Nyium sesuatu nggak? Kayak wangi-wangi apa ya? Wangi Korea ya? Ini kayak bau sayang nggak sih? Enggak. Enggak, ini bau wangi-wanginya Ini Lisa Blackpink sama siapa satu lagi? Mingyu 17. Oh iya ya? Iya kan? Ini sih kecium banget sih. Dari sini nih wanginya nih. Dari sebelah mana ya? Dari situ ya? Dari sini nih. Oh, pantas. Tuh, ada Angga Yunanda. Mungkin karena anaknya juga lagi enak ya. Saya dapat peran anaknya di sini. Itu takut kita nih. Sampai ke 11 dapat. Maaf semuanya, maaf gitu. Aku emang orang goblok gitu. Itu baik-baik loh. Tapi gue juga sering banget Iya kata sama lo. dia. Kata si Nura kayak gini. Gue juga goblok kayak gitu. Jadi gue ngerasa gak goblok banget, ngerti gak lo? Di Tanah Abang, di Tanah Abang. Sampai yang toko, udah deh cabut-cabut dari sini. Paling gue adore banget dari dia tuh satu sebenarnya. Gue belum sempat ngomong di mana-mana. Oke. Jadi Enggak, lo kok baik banget sih gue pikir. Lo tuh dulu eskul apa? Dia bilang pada 11 kali tag gak apa-apa. Palanya apa? Lu lihat kamera, men. Lu ngalingin Angga, men. Udah tahu bintangnya Angga. Udah tahu pernah sama dia pakai golin. SMA singkatan dari sosial media Anja.